Putri Suryapatni Basundari. Wah, panjang. Panggilannya siapa? Bisa dipanggil Tuge atau Ge. Oh, Tuge. Oke. Ge. Oke, ya kan. Silakan Ge kalau mau memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi perkenalkan, saya Ida Ayu Putri Suryapatni Basundari, salah satu mahasiswi dari Telkom University, khususnya kampus Surabaya, program studi informatika dari Fakultas Informatika, angkatan tahun 2024. Selama saya menjalani masa SMA sebelum masuk Telkom University, saya mendalami beberapa bidang. Waktu SMP saya sempat mendalami bidang basket di olahraga, namun saat SMA saya lebih membranding diri saya untuk menjadi sedikit lebih feminim. Jadi saya mendalami bakat saya lainnya, yaitu saya mengikuti pageant, modeling, dan juga saya mengikuti organisasi jurnalis. Jadi saya juga saat SMA merupakan salah satu reporter dari sekolah saya. Begitu, lalu saya juga mengikuti di bidang akademik, walaupun saya saat SMA jurusannya teknik karena terkena kurikulum merdeka, namun saya juga mendalami bidang sastra, yaitu sastra Indonesia, karena sebelumnya kan saya jurnalistik. Lalu saya juga meraih 5 medali emas di Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional, dan itu juga yang memboyong saya hingga masuk di Telkom University ini. Gitu. Jadi alasan saya juga untuk masuk Telkom University ini, saya saat masuk saya punya beberapa kampus swasta sebagai perbandingan selain dari perguruan tinggi negeri. Karena saat itu sedang masa-masa UTBK sudah selesai, sudah pengumuman, dan saya juga sempat lolos terlebih dahulu di beberapa kampus swasta lainnya, namun saya masih ragu. Lalu saat diajak teman kayak ada Telkom University nih, saya ngeluh bilang, lo Telkom kan jauh ya di Bandung gitu. Dia bilang enggak kok, ada di Surabaya. Jadi akhirnya saya daftar karena memang kota tujuan saya dari Bali adalah merantau ke Surabaya. Nah, saat pengumuman di Telkom University itu ternyata saya lolos. Tepat besoknya saya pengumuman mandiri juga di PTN, ternyata saya lolos. Tapi saya lebih memilih Telkom University karena dari perbandingan saya ternyata jenjang karir saya lebih jelas di sini. Oke. Aduh, ya kan, hujan mungkin di luar ya. Hujannya menyambut. Nah, ini nih ngomong masalah tarian gitu ya kan. Bakatnya ini ada modern dance, ada tari tradisional Bali, ada menyanyi, public speaking, sama modeling gitu ya. Kira-kira hari ini mau ditampilkan yang mana nih? Untuk hari ini karena saya memang bertujuan untuk membawa budaya Indonesia, salah satunya Bali. Jadi saat ini saya akan menampilkan salah satu tari Bali. Oke, silakan mungkin bisa ditampilkan tari Balinya. Mohon maaf saya izin untuk membuka alma mater. Silakan.
saya ngelihatnya sampai nggak berkedip loh ya gitu ya. Sangat terpukau gitu ya. Keren banget gitu kan. Zaman sekarang itu kan mencari anak muda yang memang sangat cinta sama budaya itu kan juga cukup susah ya, karena jarang sekali. Biasanya kan anak-anak sekarang lebih ke sukanya era-era yang medianya, yang sosial media yang dia lebih ke ini ya, skena lah ya gitu. Sekarang yang budaya itu agak susah, jadi kita keren deh untuk GK, apresiasi sekali. Oke, mungkin bisa dimulai. Baik. Oke, apa namanya? Sampai speechless, masih. Jadi pengen pesen tiket ke Bali ya. Oke. Menurut Gek nih, apa yang bisa ditonjolkan dari Telkom University? Karena salah satunya tugas Tanjidor adalah menjadi duta kampus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kan saya juga bertugas di student staff sebagai customer service. Jadi saya juga mengetahui beberapa yang memang harus ditonjolkan dari Telkom University sendiri. Yang pertama yang membedakan Telkom University dengan kampus swasta lainnya adalah kami dan kita dinaungi oleh BUMN. Dan seterusnya bahwa biaya kuliah di Telkom University tidak seberat yang mungkin orang awam kira. Dan apa yang kita dapat dari yang kita bayar itu sepadan, termasuk masih worth it. Apalagi di Telkom University ini sendiri teori dan juga praktiknya itu banyak. Nah, yang saya ingin tonjolkan adalah saya ingin memberikan insight kepada teman-teman mungkin yang sedang gap year atau mungkin adik-adik yang mau nanti masuk kampus, bahwa Telkom University ini bisa loh bersaing dengan perguruan tinggi negeri lainnya, karena kita sendiri sudah masuk di top 10 di Indonesia, seperti itu. Oke, Ge, ada nggak kemampuan berbahasa asing gitu mungkin? Kalau berbahasa asing, sebelumnya saya hanya bisa untuk daily English. Saya mohon izin mungkin nanti sedikit bercampur dengan Indonesian. Boleh. Baik. Hi everyone, now I'm in Telkom University, especially in Surabaya. So do you know where is Telkom University in Surabaya? So Telkom University in Surabaya is at Ketintang. So what in Telkom University? First, Telkom University is the technological university. You can learn about technology, you can learn about innovation and artificial intelligence, but you can also learn about a business because we have a study program digital business in here. Terima kasih, mungkin segitu dulu. Sudah terlatih banget ya daily conversation in Englishnya. Oke, saya perkenalkan, saya Anita Hakim ya, saya dosen dari Sistem Informasi. Nah, saya pengen tanya tentang konten nih ya. Kan pasti sebagai calon Tanjidor pasti kita punya konten di TikTok dan juga konten di Instagram gitu ya. Kalau misalkan Gek ya panggilannya ya. Kalau misalkan kamu menjadi Tanjidor 2025, branding seperti apa yang ingin kamu bangun di TikTok dan Instagram kamu yang bisa connect untuk Tell You Surabaya? Jadi untuk sebelumnya di Instagram juga di TikTok saya cukup sering juga mengupload mengenai jalur masuk di Tell You, mengenai event-event di Tell You. Saya sudah cukup sering upload di TikTok, lumayan sering. Dan branding yang saya lampirkan di sana adalah sebagai mahasiswi baru. Karena kan memang saya baru, jadi untuk adik-adik yang masih ragu itu mereka bisa melihat seperti saya bagaimana saya beradaptasi di sini. Jadi saya juga cukup sering nge-vlog di Instagram. Yang saya vlog adalah kan saya dari kos ke kampus itu jalan kaki. Jadi saya akan nge-vlog selama di jalan di sini tuh secure karena saya tuh lewat perumahan. Habis itu di jalan itu ada ini, makanannya seperti ini. Karena kan mungkin adik-adik yang ngerantau juga ragu ya untuk ngerantau di kota besar seperti Surabaya. Jadi saya akan memberikan lebih kepada adik-adik bahwa kayak
oh kalau ngampus ke Telkom itu nggak ada loh yang namanya gengsi-gengsian nih harus bawa mobil gimana. Aku jalan kaki dan itu seru, dan itu yang emang kalau misalnya panas tinggal pakai payung segala macam, dan itu juga mendapatkan respon baik dari teman-teman semuanya, dari adik-adik. Bahkan saya juga mendapatkan beberapa request, Kak request dong kalau misalnya ke kampus jam segini itu kondisinya gimana ya, kayak gitu. Dan banyak juga saya membuat konten mengenai masak di kos. Jadi kan beberapa anak kos tuh yang mikir kayak aduh bosen nih makannya nugget sosis terus, masak apa ya. Jadi saya olah lagi masakan saya, kayak oh ini nih bisa jadi inovasi masakan baru dengan budget anak kos kayak gitu. Mbak, followers kamu di TikTok sama di Instagram ada berapa? Aduh, saya boleh cek dulu. Estimasi deh, berapa ribu? Kalau gitu? di Instagram kalau nggak salah baru nyampe 2.000. Kalau di TikTok kalau nggak salah 5.000. Oke, audiens kamu itu paling suka kamu bikin konten apa Mbak? Yang FYP deh, di Reels ataupun di TikTok, sebenarnya mereka sukanya apa? Kalau di TikTok, pertama kali TikTok saya naik itu waktu saya buat TikTok pakai seragam. Itu yang dinotis sama netizen adalah seragam. Kan kalau di Bali batiknya nggak pakai batik ya, pakai kain endek. Nah, dibilang itu mirip seragam Bank BCA. Jadi itu yang dinotis sama mereka. Cuman saya manfaatin keramaiannya itu. Jadi saya sering ngonten pakai seragam sekolah lagi. Saya sering ngeliatin keasikan di sekolah kayak gitu-gitu sih. Oke, menurut kamu dengan konten-konten yang FYP itu bakalan generate ke followers nggak sih Mbak? Kebetulan sebelum sempat konten saya yang pertama itu naik, follower saya cuman 1000-an. Jadi setelah konten yang itu naik, kebetulan lumayan juga viewersnya, jadi lumayan naik followersnya. Tapi setelah konten-konten berikutnya tidak senaik yang pertama. Jadi mungkin ada turun range-nya 50-40-an orang, naik turun gitu sih. Menurut kamu Mbak, kalau misalkan nanti ke depannya di TikTok ataupun Instagram personal kamu membranding diri kamu, nah itu kalau misalkan disangkut pautkan dengan Telyu Surabaya akan merusak niche kamu nggak? Niche kamu sebagai content creator di sosial media itu? Baik, terima kasih. Kebetulan dari Telkom University sendiri ini saya sudah sering bawa nama Telkom University di sosial media saya, dan saya selalu menempatkan Telkom University itu sebagai kebanggaan. Jadi mungkin ada beberapa dari rekan-rekan yang mungkin minder karena teman-teman lainnya di PTN nih, aku di swasta jadi jarang deh uploadnya kayak gitu. Jadi saya setelah masuk Telkom University saya masuk di marketing crew, masuk di content creator informatika juga. Saya jadi bisa kasarannya mengiklankan Telkom University ini tidak se-underrated itu. Jadi Telkom University itu sangat bagus untuk dijadikan salah satu pilihan. Dan kebetulan di sosial media saya tidak sedikit juga yang memberikan respon kurang baik, seperti kayak kenapa sih kalau masuk swasta tetap dibanggain? Ada yang bertanya seperti itu, ada. Bahkan saya pun ada yang kenal, ada yang enggak. Jadi tetap ditanya kenapa sih dibanggain. Mungkin nanti kalau Mas dan Mbak melihat TikTok saya itu ada salah satu video yang memperlihatkan perjalanan saya dari belajar UTBK, SNBP sampai akhirnya saya memilih Telyu. Nah itu banyak yang komen, kenapa nggak milih PTN ini aja, kan lebih gampang masuknya, kan yang penting PTN. Nah dari sana saya menjelaskannya melalui konten, karena kan kalau melalui komen jadinya berantem ya. Nah jadi saya buat konten baru, kehidupan saya di Telkom University itu baik loh, dan saya bisa mengembangkan diri saya lebih jauh juga di sini. Bahkan jurusan yang saya masukin sekarang informatika pun saya tidak pernah memikirkan itu dari SMA, karena jurusan awal saya bukan yang saya mau, bukan ini. Tapi dengan adanya hal baru, jalan pintas ini, saya merasa lebih ada dunia seperti ini loh yang lain. Jadi saya mau membagi itu ke teman-teman semuanya sih. Thank you. Halo Tuge. Halo Mas. Kita udah pernah bikin konten ya sebelumnya ya? Iya. Foto ya? Iya. Oke, kalau misalnya kita bakal ada acara dadakan, itu gimana respon kamu? Karena kan kita tuh acara itu tiba-tiba besok ada acara, 3 hari lagi tuh ada acara lagi, itu gimana respon kamu? Dan untuk create konten yang menurut kamu nih ya, yang efisien konten ketika ada acara itu kayak gimana sih?
Itu dulu. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, jika ada acara dadakan, saya tetap mengutamakan prioritas saya kelas terlebih dahulu, kuliah saya. Jadi saya melihat terlebih dahulu apakah saya bisa join di event ini, apakah ini selaras dengan kelas saya, jamnya dan segala macam. Karena saya juga tidak mungkin meninggalkan kelas saya terlalu banyak untuk event. Karena kebetulan di Marketing Crew sendiri saya juga cukup jarang mengikuti roadshow ke SMA karena kebetulan saya setiap hari tidak ada liburnya dan selalu kuliahnya pagi. Jadi sedangkan roadshow itu biasanya pagi. Nah, saya biasanya mengambil roadshow di saat selesai UTS. Selesai kita UTS, saya ikut roadshow. Nah, jika ada acara dadakan seperti itu, saya lihat kembali. Semisal acaranya di hari Jumat, Sabtu, Minggu, atau weekend, mungkin saya bisa membantu secara onsite. Namun jika acaranya ada di weekdays dan saya sedang kuliah, mungkin saya akan menawarkan diri, gimana kalau saya bantu promoin aja deh eventnya. Saya bantuin promoin di sosial media, tapi saya nggak bisa datang nih eventnya. Saya nggak bisa datang ke eventnya karena saya ada kelas. Tapi saya bantuin promo nih, saya bantu share, saya bantu buatin video, saya bantuin dan lainnya. Jadi saya tetap membantu, namun dengan cara lainnya. Seperti itu. Pernah bikin skrip video? Untuk skrip video sendiri, kalau skrip video konten singkat itu saya memang belum pernah. Tapi waktu SMA kemarin ada kegiatan P5 atau kegiatan praktek kurikulum merdeka. Nah itu saya kebetulan ketua panitia dari kelas saya untuk event opera kabaret. Dan itu saya juga merangkai cerita dan juga skripnya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya kamu take konten ya, kamu nge-vlog atau apapun itu, lalu menurut kamu hasil kontennya ini kok rasanya jelek ya, perlu take lagi ini? Atau gimana respon kamu? Apa kamu take lagi atau kamu maksimalin konten yang ada? Jadi untuk saya sendiri biasanya setiap ada bahan konten, saya akan take itu maksimal 5 kali dan itu dengan gaya yang berbeda. Jadi saya bisa memilih itu saat misalnya 5-5-nya sudah jadi dengan gaya yang berbeda. Nanti saya bisa pilih, oh sepertinya yang formal lebih cocok deh untuk event ini. Atau oh ini lebih asik deh, jadi sepertinya anak-anak SMA lebih mau nonton yang ini. Jadi saya biasanya walaupun satu bahan saya buat maksimal 5, walaupun itu 5 bukan dengan gaya yang sama yang diulang-ulang, tapi dengan gaya yang berbeda. Setelah saya memutuskan, saya juga pastinya bertanya ke teman-teman, menurut kalian ini bagusnya yang mana dari 5, seperti itu. Kalau disuruh 1 sampai 10, kira-kira seberapa suka sih kamu sama dunia customer service, Ge? Nah kebetulan karena saya sendiri ekstrovert, jadi memang butuh ketemu banyak orang. Kalau di dunia layanan sendiri, mungkin saya kasih rate 8 sampai 8,5. Terus kalau menjadi Tanjidor itu kan menjadi brand ambassador ya gitu ya. Jadi istilahnya tuh diminta untuk bisa fokus ketika memang ada acara institusi. Jadi kita kan ada beberapa acara besar gitu ya. Dan memang itu nanti akan ada di bawah sekretariat dan humas gitu ya. Kira-kira kamu bersedia nggak full support? Untuk saya sendiri, jika saya memang diberikan kesempatan untuk masuk di Tanjidor ini, saya pastinya akan full support apapun kegiatan dari Tanjidor. Sama seperti saya saat join di Marketing Crew, saya saat liburan saya memilih, walaupun di liburan ini ada event Marketing Crew, jadi saya relakan pulang saya ke Bali, berarti saya nggak pulang nih liburan ini. Saya harus kerja dulu. Kan liburnya pulangnya masih bisa nanti dulu. Satu pertanyaan terakhir dari saya, Ge. Kalau kamu nanti menjadi Tanjidor, kira-kira apa sih kontribusi yang bisa kamu berikan ke Tanjidor? Jadi untuk kontribusi besar yang ingin saya berikan, yang pertama itu dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang dari luar Telkom University sendiri, saya sempat ditanyain, kok Telkom University yang di Surabaya ini jarang angkat tentang budaya Indonesia ya, karena kalau yang di Bandung sendiri kan memang ada acaranya sendiri untuk budayanya. Nah itu saya bilang, oh ini karena Telkom University Surabaya baru tahun ini namanya Telkom University, dan sebelumnya adalah Institut Teknologi Telkom Surabaya. Nah mungkin setelah saya jadi Tanjidor, saya akan memperbanyak mungkin konten atau akan mengusulkan event-event kecil mungkin terlebih dahulu sebagai awal yang mengangkat budaya Indonesia, mulai dari lingkup kecil aja terlebih dahulu, yaitu Jawa Timur. Jadi kita ajak teman-teman yang mungkin berasal dari Jawa Timur terlebih dahulu,
apa sih yang khas dari sini? Ayo kita buat, mungkin ada stand kulineran dulu. Seperti bulan Ramadan ini, mungkin kalau saya nanti menjadi tanjidor, saya akan mempromosikan lebih ke yang makanan-makanan tradisional. Lebih ke ayo teman-teman, kayak makanan tradisional ini kalau bukan kita siapa lagi yang inget gitu ya. Nah, setelah lingkup Jawa Timur lanjut ke Pulau Jawa terlebih dahulu, baru saya akan lingkup keluar pulau. Melihat dari jumlah mahasiswa juga yang terbanyak di mana. Oh, oke. Terima kasih G untuk jawabannya bagus ya. Kalau dari saya bagus sekali begitu ya. Karena memang sekarang kurang banyak mahasiswa anak muda sekarang yang memang sangat cinta terhadap budaya gitu ya. Mungkin semoga nanti kalau memang G memang bisa berkontribusi di Tanjidor, kita tunggu kontribusi yang memang untuk bisa meningkatkan budaya Indonesia. Terima kasih. Kalau dari kami cukup sekian G, sampai ketemu lagi ya. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.